Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang larutan penyangga. Setelah kemarin belajar hidrolisis, ya kan? Kemudian sekarang belajar larutan penyangga. Sebenarnya hidrolisis dengan larutan penyangga itu masih ada kaitannya. Nanti akan ditunjukkan di akhir pembelajaran apa itu kaitannya, seperti apa. Pertama, larutan penyangga disebut juga larutan buffer. Apa sih larutan penyangga? Apa sih buffer itu? Yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH atau pH-nya tidak berubah secara signifikan ketika ditambah sedikit air, asam, ataupun basa. Logikanya kan kalau larutan ditambah asam, mungkin asam. Ditambah basa, kalau misalkan asam, berkurang keasamannya kalau ditambah basa, ya enggak? Ya. Atau kalau ditambahkan air, keasamannya berkurang. Larutan buffer juga sama akan terpengaruhi pH-nya, tapi tidak signifikan. Misalkan ada larutan buffer pH-nya 5, ketika ditambahkan asam makin asam dong, tapi enggak berubah besar, enggak jadi 3 gitu pH-nya, enggak. Paling dari 5 jadi 4,9. Kecil, 4,8 gitu. Perubahannya enggak signifikan ya. Maka disebutnya cenderung tetap gitu, mempertahankan pH. Oke. Nah, apa saja komponen penyusun larutan buffer itu? Larutan buffer itu kebagi jadi dua. Ada larutan buffer asam, ada larutan buffer basa. Kalau larutan buffer asam, itu komponen penyusunnya adalah asam lemah sama basa konjugasinya. Basa konjugasinya ini biasanya dalam bentuk garamnya. Contoh, misalkan asam lemahnya CH3COOH. Ingat nggak basa konjugasi itu apa? Kalau ini asam, asamnya itu kan donor H+, ya. H+ ini didonorkan. Sisanya apa? CH3COO-. Sisa ini kan bersifat basa. Disebut basa konjugasinya. Masih ingat? Nah, kalau ini sama ini bercampur, ada dalam satu larutan, itu akan membentuk larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, CH3COO- ini biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk garamnya, yaitu CH3COO-Na misalkan. Atau enggak CH3COOK, ini kalium gitu ya. Contoh lainnya adalah asam cyanida, HCN. Basa konjugasinya Cn-. Bentuk garamnya KCl. KCN. Berikutnya ada larutan buffer basa. Kalau larutan buffer asam dari asam lemah, kalau larutan buffer basa dari basa lemah, sama asam konjugasinya. Dalam bentuk garam sama biasanya. Contohnya apa? Contohnya adalah NH3 nih, ketika bertemu dengan NH4. Biasanya dalam bentuk apa? NH4Cn. NH4+ ini ya. Kemudian, kok bisa gitu? Bagaimana larutan buffer dapat mempertahankan pH? Gimana sih ceritanya? Misalkan larutan buffer asam ini yang tadi CH3COOH sama basa konjugasinya CH3COO-. Kalau ini bercampur dalam satu larutan, akan membentuk kesetimbangan seperti ini. CH3COOH terurai menjadi CH3COO- dan H+. Untuk kesetimbangannya seperti ini kan, ada reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri. Perhatikan, jika ada basa menyerang, basa itu apa? Yang punya OH- kan? OH- ini akan dinetralkan oleh ion H+. Masuk ke sini OH-nya. Kalau H+ ketemu OH- akan membentuk apa? Membentuk molekul air H2O. Maka pH-nya cenderung tetap, nggak jadi basa. Gitu ya, walaupun basa masuk gitu ya. Kemudian kalau asam yang masuk, jika ada asam menyerang atau H+, ya, itu akan dinetralkan juga oleh ion apa? Ion ini, CH3COO- ini. Membentuk molekul CH3COOH. Ya. Maka pH-nya cenderung tetap juga. Bagaimana larutan buffer dapat mempertahankan pH untuk yang basa? Misalkan ini, NH3 ditambah NH4, NH4+. Akan membentuk kesetimbangan seperti ini. NH3 dalam air
H plusnya dikesiniin, berarti ini basa kan karena menerima proton. Ini asam konjugasinya. Jika ada asam menyerang, akan dinetralkan oleh ion OH minus. Nah, H plus ke sini, jadi H2O. Ya, pH cenderung tetap. Kemudian kalau ada basa yang masuk menyerang gitu ya, OH minus pasti masuknya ke sini ke yang plus. Akan dinetralkan oleh ion NH4 plus jadi NH4OH ya, atau kalau diuraikan lagi menjadi NH3 dan H2O gitu. Maka cenderung tetap juga. Itu ceritanya kenapa larutan buffer bisa mempertahankan pH ya. Karena ketika ada yang masuk netralkan, ketika ada yang masuk netralkan gitu ya. Nah, larutan buffer juga punya pH dong. Ya, kalau larutan buffer asam pasti pH-nya asam di bawah 7. Yang basa di atas 7. Cuma gimana cara kita menentukan pH larutan buffer? Kalau kemarin kan larutan yang hidrolisis itu yang garam misalkan dari basa kuat sama asam lemah. Pasti garamnya bersifat basa karena basanya kuat. Cara ngitungnya bisa ya OH minus hidrolisis ya kan, atau H plus hidrolisis. Nah ini sekarang pasti H plusnya H plus penyangga, H plus buffer. Beda lagi rumusnya. Cara menentukannya ini penurunan rumusnya secara sederhana. Banyak yang dilewat sebenarnya, tapi Bapak sederhanakan. Perhatikan, larutan buffer asam CH3COH dengan CH3CO- akan membentuk kesetimbangan seperti ini. Ya, ada Ka-nya. Apa itu Ka? Ka adalah tetapan kesetimbangan konstanta ya, tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah. Nah, katanya ingat-ingat lagi cara menentukan Ka di materi kesetimbangan. Gimana sih Ka itu apa? Ka itu adalah perkalian konsentrasi produk nih. Konsentrasi ini kali konsentrasi ini dipangkatkan koefisiennya. Jadi ini pangkat berapa koefisiennya? 1. Ini pangkat berapa? 1 juga. Perkalian konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Ini di sebelah kiri cuma ada 1, pangkat 1 berarti. Jadi untuk persamaan reaksi ini, rumus Ka-nya gimana? Ini. CH3CO, konsentrasi CH3CO minus kali konsentrasi H plus, pangkat 1 masing-masing, karena koefisiennya 1, per konsentrasi CH3COH, per konsentrasi produk, reaktan. Pangkat 1 juga ya, karena koefisiennya 1. Nah, kan kita mau nyari pH, butuh H plus dong. Maka itu H plusnya sama dengan apa? Ubah. Nah, maka H plus sama dengan pindah ruas. Jadi kayak gini. Nah, setelah kayak gini, coba kalian jeli lihat. Konsentrasi CH3COOH itu konsentrasi apa sih? Molaritas kan? Molaritas itu adalah mol per volume. Volumenya volume total karena kan setelah dicampurkan volume campuran. Ya. Per mol CH3CO- per V total. Nah, ini volume per volume ini bisa dicoret. Nanti jadinya kayak gini. Maka rumus konsentrasi H plus itu cuma Ka dikali mol asam lemahnya per mol basa konjugasinya. Udah gitu aja. Misalkan ada soal nih. Sorry, ini langsung kayak gini ya. Berarti rumus H plus itu adalah ini. Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Gitu ya. Misalkan ada soal ya tuh. Misalkan ada soal. Contoh soal. Campuran 100 ml CH3COOH konsentrasi segini dengan 100 ml CH3COO 2 kali BA konsentrasi segini. Bercampur berapa pH larutan buffer tersebut? Oh, ini membentuk larutan buffer katanya. Ka-nya segini. Jawabannya gimana? Kita identifikasi dulu. Nah, CH3COOH ini asam lemah. CH3COO
2 kali Ba ini garam yang mengandung basa konjugasi. Basa konjugasinya apa? CH3COO minus ini. Tuh. Sekarang kita hitung dulu mol asam lemahnya, mol CH3COH, yaitu konsentrasi kali volume. Konsentrasinya 0,2 molar, volumenya 100 mili, ini 20 milimol. Terus jumlah mol CH3COO2 kali Ba ini berapa? Sama, molaritas kali volumenya, sama dengan 10 milimol. Tapi ingat, yang dibutuhkan itu mol siapa? Mol basa konjugasi, bukan mol garam ini. Bukan ini. Gimana cara nyari mol ini? Uraikan. Nih, penguraiannya gini kan. CH3CO2 kali Ba, keseimbangannya gini. Ya, CH3COO-nya ada 2 kan? Nah, maka molnya juga 2 kali lipat ya. Kalau ini cuma 10 mol, CH3CO minusnya 20 milimol. Sesuai dengan perbandingan koefisien 1:2. Ya. Oke. Tuh. Nah, kemudian masuk ke rumus H+. H+-nya apa rumusnya? Yaitu Ka nih. Kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Mol asam lemahnya berapa? 20. Oh ya, maksudnya asam lemahnya ini, basa konjugasinya ini. Ya udah, masukin Ka-nya 2 kali 10⁻5, mol asam lemahnya 20, mol basa konjugasinya 20, maka bisa dicoret. Jadi H+-nya 2 kali 10⁻5. Ya. Maka pH-nya min log H+, yaitu min 2 kali 10⁻5. Berarti pH-nya 5 min log 2. Bisa? Tetap. Satu lagi. Menentukan pH larutan buffer basa. Nah, buffer basa mah berarti nyarinya OH-. Ya, ingat, buffer basa itu terbentuk dari apa? Basa lemah sama asam konjugasinya. Misalkan ada kasus, beda ini juga jadi KB ya, bukan Ka ya. Nah, ada contoh soal nih. Contoh soal diketahui 100 mili NH3 0,2 molar, 100 mili NH4 2 kali SO4 0,1 molar, KB-nya segini. Ini bercampur ya. pH larutan buffer tersebut berapa? Cenah. Hitung jawaban. Pertama identifikasi dulu seperti biasa. Nah, ini kan basa lemah, ya kan? Ini garam yang mengandung asam konjugasi, ya kan? Asam konjugasi ini NH4+ berarti. Seperti biasa hitung dulu mol basa lemahnya. 0,2 molar kali 100, 20 milimol. Mol NH4 2 kali SO4-nya berapa? 10 milimol nih. 0,1 molar kali 100 mili. 10 milimol. Tapi yang kita butuh apa? NH4+-nya. Berapa konsentrasi NH4+? Uraikan dulu seperti ini. Bersamaan reaksi ionisasinya. NH4+ menjadi SO4 2 min. Ingat NH4-nya ada 2. Jadi kalau ini 10 mol, ini pasti 20 mol. Sebenarnya mah nggak usah diuraikan gini juga udah harus bisa kalian tuh. Kalau ini 10 milimol, lihat aja NH4-nya 2, NH4 2 berarti harus 2 kalinya 20 milimol. Nggak mesti diginiin ya. Kalau kalian bisa cepat, kenapa harus kayak gini? Nah, terus kita cari OH-nya. OH- itu kan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi ya. Mol basa lemahnya ini NH3 20. Mol asam konjugasinya ini juga 20. Coret dong. Nah, oleh karena itu OH- cuma 10⁻5. Maka POH ingat ya, karena OH-, POH-nya itu min log 10⁻5. Maka POH-nya 5. Berarti pH-nya 14 kurangi 5 itu 9. Bisa ya? Nah, ini ada latihan nih. Latihan. Soal latihan 1. 200 mili. Ini kalau ada soal cerita kayak gini, kalian harus konsentrasi ya. Nanti dijabarkan sedikit-sedikit. 200 mili larutan CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 mili basa kuat natrium hidroksida 0,1 molar.
Berapakah pH larutan setelah bercampur? Diketahui Ka itu 2 kali seperempat minimal. Kalau ada soal kayak gini, pertama-tama kalian jawab dengan menuliskan persamaan reaksinya dulu. Di sini yang bereaksi apa? CH3COH dengan natrium hidroksida NaOH, ya kan? Persamaan reaksinya seperti ini. CH3COH tambah NaOH menjadi CH3CONa dan H2O. Ya, ini nggak akan dikasih tahu, kalian harus sudah bisa mereaksikan ini asam sama basa. Ingat, hasil reaksinya apa? Garam dan air, ya. Kemudian Bapak biasanya kalau ngerjain soal kayak gini, setelah ada persamaan reaksi, di bawahnya Bapak tulis datanya yang diketahui. CH3COH ini yang diketahui apa? Ini, volumenya 200 ml, konsentrasinya segini. NaOH juga sama segini. Setelah itu apa? Pakai MBS. Karena kita butuh tahu yang bereaksinya berapa gitu kan. MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula CH3COOH ini berapa sih? NaOH ini berapa sih? Harus mol ya ini, pakai mol MBS ini. CH3COH 200 kali 0,1 20 mmol. Ini 100 kali 1 10 mmol. Nah, ya kan? Terus yang bereaksi berapa? Yang habis mana? Yang jadi patokan mana bereaksi pembatasnya? Si ini dong. Kalau ini 10 mmol, pasti ini juga 10 mmol. Karena ini koefisiennya 1, sama-sama 1, ya kan? Coba bayangin kalau ini yang habis bereaksi, ini 20, maka karena koefisiennya sama-sama 1, ini juga 20. Mula-mula cuma 10, tapi yang bereaksi 20, logis nggak? Tidak logis itu. Kok bisa? Cuma 10 tapi yang bereaksi 20, kan nggak masuk akal. Jadi harus yang masuk akal, yang logis, yang mungkin terjadi adalah seperti ini. Ini 10 mmol, maka yang bereaksi juga ini 10 mmol. Maka ini dihasilkan masing-masing 10 mol. Maka sisa atau di akhir reaksi itu apa yang tersisa? Karena ini bereaksi 10, berarti 20 kurang 10, sisanya cuma 10 mmol. Mula-mula 10, bereaksi 10, habis, tidak bersisa. Ini mula-mula tidak ada, tapi terbentuk 10 mmol, maka ini juga 10 mmol terbentuk. Sama dengan air juga. Lihat sini. Ini apa nih? Asam lemah. Ini apa nih? Garam. Tapi garamnya mengandung CH3COO- loh ini. Mengandung basa konjugasi. Akan membentuk larutan penyangga. Berarti di sini ditanyakan berapa pH larutan setelah bercampur. pH apa ini? pH larutan penyangga. Pakai rumus larutan penyangga. Gitu. Yang jadi pertanyaan yang dicarinya H+ atau OH-. Saya mikir. Ingat, larutan buffer itu terbentuk dari asam lemah sama basa konjugasinya. Kalau ada asam lemahnya, berarti pH-nya asam gitu loh. Ingat, beda ya, beda dengan hidrolisis. Hidrolisisme apa ya? Misalkan CH3COONa. Ini mengalami hidrolisis. pH-nya pasti apa? Basa. Karena ini dari basa kuat, ya kan? Tapi ini mah hidrolisis, sudah beda kasus. Yang ada dalam larutan hanya ini, hanya CH3COONa ini saja. Beda kalau buffer mah ada yang lain, bukan cuma CH3COONa, tapi ada juga asam lemahnya masih nyisa. Maka bukan hidrolisis, pasti buffer. Karena ada asam lemah, masih ada asamnya, bukan garam semua. Pasti yang dicari H+, yang dicari asam, pasti pH-nya asam. Maka disebut buffer asam. Ya. Nah, ya udah cari. Analisis dulu. CH3COH-nya di sini ada 10 mol. Ini asam lemahnya katanya. Kemudian ini CH3CONa ini ada 10 mol. Ini adalah garam yang mengandung CH3COO-, si basa konjugasi. Berarti CH3COO- itu
10 milimol dong, karena cuma satu ya CH3 COO minus ya. Nah, inilah bahasa konjugasinya. Maka rumus H+-nya adalah Ka kali mol asam lemak per mol basa konjugasi, ya kan, seperti biasa. Masukin Ka-nya segini. Molnya sama-sama 10 bisa dicoret. Maka H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5, berarti pH-nya segitu, maka pH-nya 5-2. Bisa ya, kalau udah nyari pH mah gampang, tinggal nyari H+-nya aja, harus bisa teh ya. Udah pH mah min log H+ gitu-gitu aja. Nah, soal yang kedua, ini terakhir ya. Soal cerita lagi nih, kalian harus fokus. 200 ml larutan HCN direaksikan dengan 100 ml basa kuat kalsium hidroksida 0,1 molar. Berapa pH larutan setelah bercampur? K-nya segini. Ingat, untuk menjawab soal seperti ini, persamaan reaksinya dulu tuliskan. HCN katanya. Tambah kalsium hidroksida CaOH 2 kali. Udah seperti ini persamaan reaksinya. Tapi jangan lupa setarakan. Setarakan. Nah, ini baru setara. Karena di kanan CN-nya 2, maka harus dikali 2 di sini. H-nya jadi 2, ketemu OH 2 kali, jadi H2O-nya harus 2. Itu ya. Ingat lagi pelajaran penyetaraan persamaan reaksi ya. Aduh, masa banyak yang harus belajar itu ya. Mol, penyetaraan reaksi kimia, hidrolisis masih nyambung, perhitungan pH, yaitu kimia mas selalu nyambung ya. Dari awal sampai akhir berkaitan gitu. Terus tuliskan datanya seperti ini. Data yang ada di soal. Terus pakai MBS. Mula-mula berarti ada berapa mol ini? 20 milimol. Ini 10 milimol kan? Yang bereaksi ini jadi patokan. Kalau ini koefisien 1, ini 2, berarti kalau ini 10, ini harus 2 kali lipatnya sesuai koefisien. Berarti 20. Kalau ini koefisiennya 1, ini 2, ini 10, ini 20 gitu ya. Maka di akhir reaksi ternyata ini tidak bersisa, yang asam lemah basa kuat tidak bersisa, berarti hanya terbentuk ini CaCN 2 kali dan air gitu ya. Lihat, ini tidak akan membentuk larutan buffer karena buffer itu terbentuk dari yang lemah dengan basa konjugasinya atau asam konjugasinya. Ada nggak ini yang lemahnya? HCN-nya ada nggak bersisa. Yang terbentuk, yang ada dalam larutan itu hanya air dan garam dari basa kuat dan asam lemah ini. Ingat nggak kalau garam seperti ini akan mengalami apa? Akan mengalami, yang tersisa hanya garam CaCN 2 kali yang bersifat basa. Artinya ion Cn minus nih dari CaCN 2 kali akan terhidrolisis. Ini akan mengalami hidrolisis. Jadi ini hubungannya, perbedaannya ya, bukan hubungan mungkin. Kalau di sini asam lemahnya atau basa lemahnya masih bersisa, akan bereaksi dengan ini membentuk buffer. Tapi kalau di sini habis, hanya ini, hanya garam ini, akan mengalami hidrolisis yang lemahnya. Yang mengalami hidrolisis si CN- ini berapa mol? Jadi CaCN 2 kalinya 10 mol. 10 mol. Tapi kalau persamaan reaksinya gini, ininya jadi 2 CN-, ingat CN-nya ada 2. Berarti CN-nya mah 20 milimol yang mengalami hidrolisis, betul? Reaksi hidrolisisnya seperti ini. CN- tambah H2O. Ini donor ke sini, jadi HCN. Sisanya tinggal OH-. Tuh, basa kan? Kita cari OH- berapa. Jadi pH-nya basa ini mah. Beda. Masih ingat kan kemarin basa kuat tambah asam lemah pasti garamnya bersifat basa. Itu kalau hidrolisis ya. Saya resapi lagi. Kalau misalnya belum paham mundur lagi ke bagian yang tadi yang soal latihan 1. Lanjut ya. KW itu apa sih? Konstanta ionisasi air 14. Ka ada ini. Tinggal cari konsentrasi Cn minusnya. Ini konsentrasi Cn minusnya. 20 milimol nih. Volume total ini 200 mili, ini 100 mili, jadi 300 mili. Ini sama dengan 6,7 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kalau dimasukin, jadi gini. 10 pangkat minus 14 per 2 kali 10 pangkat minus 5 kali ini ya. Nah setelah dihitung, jadi kayak gini. OH minus sama dengan 10 pangkat min 5,5 kali akar 3
Maka pH-nya 5,5 min log akar 3,35. Berarti pH tinggal 14 kurangi pH ya. Jadi 8,5 tambah log 3,35. Ini kalau dihitung sekitar 8,36 pH-nya segitu. Basah kan? Iya, ini hidrolisis, ingat ya. Bisa. Oke, segitu dulu video dari Bapak untuk pembahasan larutan penyangga ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, jangan lupa kerjakan soal latihannya. PPT Bapak ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi, oke? Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.